Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari yang indah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka kembali kita melanjutkan perjuangan kita untuk mempelajari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berilmu di antara kalian darajat, beberapa derajat. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita akan perbedaan antara orang-orang yang tidak memiliki ilmu dengan orang-orang yang berilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang bedanya antara orang-orang yang memiliki ilmu agama dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, dengan derajat-derajat yang tinggi di surga kelak. Oleh karenanya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di malam hari ini untuk kita kembali mempelajari agamanya, agama yang merupakan satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yakni Islam. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya yang mengikuti beliau dengan pengikutan yang baik. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan membaca kitab Sirah Nabawiyah, kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan berbagai macam ujian-ujian. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan pelajaran, dan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kisah yang terindah sepanjang sejarah manusia. Ketahuilah adik-adikku sekalian, tidak ada kisah dari sejarah peradaban manusia
dari sejarah kehidupan manusia yang lebih indah dari kisahnya, kisah kehidupannya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah berusia 40 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam usia 63 tahun. Berarti masa dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam emban hanyalah dalam kurun 23 tahun. 63 kurang 40, 23 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah hanya 23 tahun. Namun dalam kurun waktu 23 tahun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mampu menggetarkan dunia. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah mampu menggetarkan negara-negara superpower ketika itu. Negara Romawi, negara Persia bergetar dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Inilah yang kita akan bahas insyaallah taala. Semoga kita seluruhnya bisa mengambil pelajaran dan faedah-faedah dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baiklah adik-adikku sekalian, kita sudah masuk pada pembahasan tentang masa kenabian. Kita sudah masuk kepada masa kenabian dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, peristiwa-peristiwa yang mengawali datangnya kenabian dan kabar gembira sebagaimana telah disebutkan sebelumnya akan sifat-sifat dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kebencian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kejelekan perbuatan kaumnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai merasakan ternyata kaumnya ini, kaum Quraisy ketika itu, orang-orang musyrik di Mekah ketika itu, ternyata perbuatan-perbuatan mereka itu adalah perbuatan-perbuatan yang paling jelek, merupakan perbuatan yang sebodoh-bodoh perbuatan, perbuatan yang paling mungkar, perbuatan yang terjelek, di mana kaum musyrikin ketika itu menyembah patung, menyembah berhala-berhala, di mana patung-patung itu mereka sendiri yang buat. Dia jadikan patung itu, dia bikin patung itu, kemudian dia sembah. Jadi dia sendiri yang menciptakan Tuhannya. Dia menciptakan patungnya, kemudian dia sembah patungnya. Patung palsu, Tuhan palsu ini namanya Tuhan palsu ya, bukan Tuhan benar. Tuhan mainan, namanya Tuhan mainan. Bukan Tuhan yang hak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah beranjak dewasa, usianya sudah mendekati 40, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan tentang kerusakan perbuatan-perbuatan kaum musyrikin ketika itu, di mana mereka melakukan kesyirikan, melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbuatan ini, sekalipun seseorang itu hanya berpikir dengan pemikiran sehat, mereka sudah mampu mengetahui bahwa perbuatan kaum musyrikin ketika itu adalah perbuatan yang paling bodoh. Masa dia jadikan Tuhan dari sesuatu yang dia sendiri ciptakan, dari sesuatu yang dia sendiri menciptakannya? Seharusnya Tuhan itu yang menciptakan, bukan dia yang diciptakan. Seharusnya Tuhan itu yang maha berkuasa, yang bisa memberi manfaat dan menolak bahaya. Nah ini patung ini yang dijaga, bukan dia menjaga kita. Kenapa disembah? Kalau seandainya patung itu diberikan makanan, kemudian ada lalat yang mengkencingi makanannya, atau ada lalat yang merebut makanannya, dia tidak mampu mengambil kembali makanan yang diambil sama lalat itu. Jadi ini adalah kebodohan, menyembah Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan mainan.
Ini yang Nabi rasakan. Betapa sesatnya kaumnya ketika itu. Menyembah Tuhan palsu. Pernah suatu ketika kembali kita ceritakan kisah ini karena memang kisah ini adalah kisah yang nyata dan lucu. Suatu ketika mereka menciptakan patungnya itu, Tuhannya itu mereka ciptakan buat Tuhannya itu dari adonan roti. Dia bikin dari roti. Kemudian dia membawa Tuhannya itu melakukan perjalanan jauh di padang pasir. Ketika berada di tengah padang pasir, habis bekal. Habis semua bekalnya. Tinggal satu, tinggal itu Tuhannya yang terbuat dari adonan roti ini. Dia mulai berpikir, apa yang harus dilakukan? Apakah dia tetap menyembah Tuhan yang dari roti itu dengan sampai mati, atau dia harus melakukan pelecehan terhadap Tuhannya? Kira-kira kalau orang dalam keadaan lapar hampir mati, apa yang dilakukan? Dia makan Tuhannya. Dia tidak takut dosa daripada dia mati. Dia makan Tuhannya dari patung itu. Betul-betul tidak ada otak. Orang berpikir saja sedikit, kenapa itu yang dijadikan Tuhan? Tuhan itu seharusnya dia bisa melindungi penyembahnya. Dia bisa memberi rezeki penyembahnya. Dia bisa memberikan manfaat kepada siapa yang menyembahnya. Dan ini adalah kebodohan yang sangat-sangat besar. Kemudian setelah Nabi SAW menyadari tentang kerusakan yang dilakukan oleh kaum musyrikin ini, maka semakin melebarlah jurang pemikiran dan amaliyahnya Nabi SAW antara beliau dengan kaumnya. Mulailah Nabi SAW memisahkan diri. Nabi SAW mulai mengkhawatirkan tindakan tercela dan perbuatan rusak mereka yang Nabi SAW saksikan ketika itu. Maka terbetiklah keinginan pada diri Nabi SAW untuk menjauhkan diri dari kaumnya serta mengasingkan diri sambil memikirkan jalan untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan kesusahan ini. Jadi Nabi SAW itu senantiasa berpikir, kalau dia melihat kejelekan, kerusakan yang dilakukan oleh kaumnya, Nabi SAW senantiasa memikirkan bagaimana caranya memperbaiki kaum ini, bagaimana caranya memperbaiki umat ini. Itu cara berpikirnya Nabi. Bukan malah berpikir bagaimana caranya mengambil keuntungan dari kaumnya, bagaimana caranya menyusahkan kaumnya, bagaimana caranya supaya dia yang paling di situ di kaumnya. Tidak. Nabi SAW itu senantiasa memikirkan bagaimana jalan keluarnya agar supaya kaumnya ini bisa keluar dari kegelapan, kesyirikan yang mereka lakukan. Namun ketika itu, di waktu itu, Nabi SAW belum mendapat wahyu, belum diangkat menjadi Rasul. Sehingga Nabi SAW masih butuh untuk menenangkan diri dan berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah kaumnya ini agar mereka bisa selamat, tidak lagi berada dalam lubang kesesatan, dalam penyembahan terhadap patung-patung palsu, Tuhan-Tuhan jelek, Tuhan-Tuhan mainan. Tuhan mainan itu ya, kalau ada teman tak menyembah selain Allah, tanya saja, bilangi saja, yang kamu sembah itu Tuhan mainan. Untuk apa disembah? Misalnya ada teman yang suka mendatangi tempat-tempat keramat. Di sana ada kayu-kayu dikasih berdiri, kemudian dia situ minta-minta di kayu. Wahai kayu, wahai pohon, wahai gunung, wahai batu. Dia minta-minta. Bilang saja, itu Tuhan palsu. Masa Tuhan begitu? Tuhan itu dia bisa melindungi penyembahnya. Dia bisa memberi manfaat penyembahnya, memberi rezeki penyembahnya. Dan tidak ada Tuhan yang hak, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menyembah selain Allah, maka kita berarti telah musyrik, kafir, keluar dari agama. Walaupun kita bersyahadat, walaupun kita katakan saya ini Islam,
Saya ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Namun nyatanya kalau kita menyembah kepada selain Allah, mendatangi tempat-tempat keramat, meminta-minta di situ, wahai penghuni ini, wahai penghuni itu, beri saya ini, saya mau rumah. Ini syirik. Kalau kita lakukan ini, kita termasuk orang musyrik dan kita keluar dari Islam. Ini adalah pembatal-pembatal Islam yang terbesar. Larangan yang paling besar dalam Islam ini, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innasyirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa terbesar. Tidak ada lagi yang lebih besar dari dosa syirik. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Dosa seluruhnya Allah akan ampuni. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sudi mengampuni dosa syirik. Dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Oleh karena itu jangan kita mau dekati, apalagi kita mau melakukannya. Mendekati saja jangan. Kalau ada yang mau mengajak, ayo kita pergi di situ makan-makan, kita minta-minta di situ, bilang saja, pergi saja kamu. Saya tidak mau, biar kau kasih saya 100 juta, saya tidak mau. Tidak usah. Maka apalagi kalau cuma ayam, biasa banyak di ayam di rumah tak, kadang mama tabut potong ayam. Perbaiki caranya, perbaiki caranya, perbaiki caranya. Ya, bagus kalau bagus cara sopan. Nah, bagus. Karena ada itu yang menyaksikan kita melakukan amalan ini. Ya, tuh. Jadi Nabi SAW mengkhawatirkan kesesatan kaumnya dan mulai berpikir bagaimana jalan keluar sehingga mereka ini bisa selamat. Seiring dengan bertambahnya umur Nabi SAW, usianya yang sudah semakin dewasa, sehingga Nabi SAW semakin gelisah dan semakin kuat keinginan beliau untuk berkhalwat dan mengasingkan diri. Maka Nabi SAW pun mulai pergi ke Gua Hira untuk mengasingkan diri. Di Gua Hira itu Nabi SAW beribadah kepada Allah di dalam gua tersebut atas dasar sisa-sisa agama Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi SAW mulai berangkat ke Gua Hira. Di sana beliau mengasingkan diri. Kenapa Nabi SAW menyendiri di Gua Hira? Karena seseorang dalam kesendirian itu berpikir itu lebih jernih, lebih cemerlang, lebih bisa menyelesaikan permasalahan dibanding dia banyak orang. Jadi Nabi SAW menurun di Gua Hira sambil beribadah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara sisa-sisa dari ajaran peninggalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi SAW sudah mendatangi Gua Hira untuk beribadah di sana. Hal ini beliau SAW lakukan setiap tahunnya dalam 1 bulan penuh, yakni pada bulan Ramadan. Apabila pengasingan diri telah genap 1 bulan, maka Nabi SAW kembali ke Mekah pada pagi harinya. Kemudian beliau SAW bertawaf di Ka'bah, lalu pulang ke rumahnya. Hal ini beliau lakukan terus menerus selama 3 tahun. Jadi Nabi SAW itu dalam setahunnya mendatangi Gua Hira selama 1 bulan penuh. Nabi berada di Gua Hira di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ketika sudah masuk Ramadan, Nabi mendatangi di Gua Hira untuk melakukan tahannus sendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini ya, inilah kerisauan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah bentuk kasih sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ini, kepada kita seluruhnya, adik-adikku sekalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan rasa sayangnya kepada umatnya itu sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam korbankan segala apa yang dia miliki untuk umat ini, untuk umat Islam. Nabi korbankan keluarganya, Nabi korbankan hartanya, Nabi korbankan dirinya untuk umat ini, agar agama keselamatan ini, agar agama Islam ini sampai kepada umatnya, sampai kepada kita. Masih berdiri. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam korbankan apa yang beliau miliki untuk kita seluruhnya, agar supaya agama yang membawa keselamatan ini sampai kepada kita. Oleh karena itu, sungguh sangat tidak tahu diri kita sebagai umatnya kalau kita mendengarkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kemudian kita tidak mau bersalawat kepada Nabi. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib untuk bersalawat, wajib. Bahkan pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki sebuah mimbar. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki sebuah tangga, Nabi katakan amin. Naik di tangga kedua, Nabi katakan amin. Naik di tangga ketiga, Nabi katakan amin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa engkau mengatakan amin? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sesungguhnya pada saat saya menaiki tangga itu ada Jibril yang datang, malaikat yang datang. Kemudian Jibril itu membaca doa. Kemudian malaikat Jibril itu menyebutkan sesuatu. Setelah Jibril menyebutkan sesuatu itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun katakan amin, amin, amin. Salah satu yang Jibril alaihissalam sebutkan adalah celaka umatmu apabila dia mendengar namamu disebut, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Kemudian Nabi aminkan. Jibril yang berdoa, Nabi aminkan. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala terima doanya ini? Malaikat yang berdoa, Nabi yang paling mulia mengaminkan. Oleh karena itu, mendengarkan nama Nabi disebutkan, wajib hukumnya bersalawat kepada Nabi. Bahkan sangat wajib. Kalau tidak, maka diancam dengan kecelakaan. Seandainya tidak ada hadis ini pun, tentu kita tetap seharusnya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah, pengorbanan beliaulah, sehingga kita bisa menikmati agama ini, agama Islam ini yang penuh dengan keselamatan di dalamnya. Coba andai kata kita tidak mengenal Islam, bisa kita diam nak mendengar, bisa kita tidak dilarang malam ini, bisa tidak ditegur malam ini saja. Besok silahkan bermain-main kalau di sekolah, kalau di sini jangan. Kalau keluar mama di sekolah ya, jangan nanti di sekolahnya dia bilang ustadz di sana bisa bermain-main, di sekolah tidak. Kalau sudah keluar main silahkan bermain-main. Jadi kalau di sini jangan dulu ya, jangan dulu main-main, jangan dulu cerita. Dengarkan apa yang saya sampaikan supaya bisa bermanfaat untuk kita. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang terhadap kita. Cuman kita yang kurang sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan kita kurang sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
belum terbukti dari kita bentuk sayangnya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya kalau kita sudah menyayangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan mengikuti jejaknya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam injakkan telapak kakinya di sini, kita pun akan injakkan telapak kaki kita di situ, tanpa meleset dari situ. Itulah bentuk kita sayang dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam perkara ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan pernah melakukannya kecuali dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau tidak ada contoh dari Nabi, jangan lakukan, karena itu akan sia-sia dan itu hanyalah mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ayat yang sudah sering kita jelaskan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, cinta tidak kita kepada Allah? Cinta tidak? Cinta, buktikan cinta itu kalau kita cinta. Malam ini sudah kita katakan cinta ya. Buktikan itu. Apa kata Allah dengan membuktikannya? Apa bentuknya? Bagaimana caranya kita buktikan? Fattabi'uni. Ikuti Nabi. Kalau kalian cinta kepada Allah, ini ayat. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi. Apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai balasan kalau kita sudah mengikuti Nabi? Kita wujudkan kecintaan kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Allah pun akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Buktikan cinta itu karena sudah kita katakan cinta ya. Iya, dibuktikan. Iya. Kalau Nabi katakan pakai kudung kalian yang perempuan supaya kalian bisa masuk surga, pakai kudung dong. Jangan keluar rumah buka kudung. Nanti di pengajian baru pakai kudung. Yang laki-laki, kalau ada perintah jangan turunkan kain kakinya lewat dari mata kaki, jangan diturunkan. Iya. Jangan diturunkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa-apa kain yang berada di bawah mata kaki itu finnar, di neraka. Ya, kalau tidak sanggup terlalu naik, cukup di mata kaki saja, dipotong di situ, di atas mata kaki sedikit ya. Iya. Bagaimana? Iya. Tidak usah malu dibilang orang. Dengar. Orang misalnya mengatakan, dari mana kebanjiran? Kan biasa kita dibilangi begitu kalau kita kasih naik celana atas. Oh, di mana kita dapat banjir? Tidak usah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, mereka itu hamba-hamba Allah. Apabila diejek, dia mengatakan selamat tinggal. Kenapa? Kalian itu orang bodoh. Saya melakukan ini karena dasar taat kepada Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak turun pakaiannya. Pernah suatu ketika datang utusan kepada Nabi, pakaiannya diseret di bawah mata kaki, diseret lagi di tanah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau cerita dengannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membelakanginya. Nabi benci sama orang-orang yang menyeret pakaiannya. Untuk laki-laki tentu saja beda dengan perempuan. Perempuan malah diperintahkan agar kakinya tertutup. Ya, agar kakinya tertutup. Makanya biasa kita lihat semakin perempuan itu nampak ya, semakin soleha, perempuan itu semakin soleha, maka semakin tertutup auratnya. Dia kalau keluar pakai kaos kaki, bahkan semakin soleha perempuan itu bukan hanya kaos kaki, kaos tangan juga. Bahkan semakin soleha perempuan itu bukan hanya kaos tangan, kaos muka juga. Juga. Cuman dengar. Cuman kalau kita belum bisa, ya
Cukup kita pakai kudung besar yang tidak memperlihatkan aurat. Apa balasannya kalau kita mentaati Nabi? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ada tidak orang yang masuk di neraka kalau Allah sudah ampuni dosanya? Ya. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, mungkin tidak kita masuk neraka? Tidak, pasti tidak. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, maka bisa dipastikan kita akan masuk surga. Tidak diragukan lagi. Kalau Allah sudah mengampuni, untuk apa Allah ampuni dosanya kalau dia harus dimasukkan ke dalam neraka lagi? Ya kan? Kalau Allah sudah ampuni seluruh dosanya, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, adikku sampai di sini dulu. Insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita sudah masuk pada pembahasan permulaan nubuah dan turunnya wahyu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.